Ultras ibaratnya itu adalah seorang influencer. Bayangkan supporter itu kan ada banyak ya. Sama kayak kita, tahu nggak? Inter tuh jelek itu gara-gara Zhang nggak pernah kasih duit, nggak pernah ini. Akhirnya semua orang itu, iya ya mendingan Zhang out aja lah. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Nah, kali ini aku mau membahas hal yang mungkin jarang dibahas oleh channel-channel lain, yaitu hubungan antara klub dengan fans. Kenapa sih fans itu kok seolah-olah punya dalam tanda kutip hak veto untuk menentukan perjalanan sebuah klub, kayak wah pemain ini sudah nggak disukai sama fans, kemudian pemainnya dijual, atau ini kayak yang baru-baru ini kan Zhang out. Fans itu apa sih? Padahal kan kalau kita pikir, apakah mereka menggaji pemain? Kan enggak, mereka kan nonton. Kayak gitu. Nah, jadi pertanyaannya besar. Jadi pertanyaan besarnya itu, kok pertanyaannya besar ya? Pertanyaan besarnya itu, kenapa sih klub itu mesti mendengarkan suara fans? Jawabannya itu bisa dibikin ribet, bisa dibikin simple. Ribet ini dalam artian dijelaskan secara rinci gitu. Kalau dibuat simple, jawabannya sederhana. Karena fans ini adalah orang-orang yang nonton klub. Simple banget kan? Nah, apa maksudnya, apa relevansinya antara nonton klub dengan segala macam privilege yang dimiliki fans itu? Ayo kita bahas. Kalau kawan-kawan ngelihat di sponsor itu kan, di klub itu ada ininya, Digital Beats, atau kalau dulu Pirelli, kalau sebelumnya ada Socios segala macam. Nah, ini sama aja kayak influencer, kayak aku misalnya aku di endorse sama ini. Sponsor ini mereka mau memberikan duit kepada klub dengan catatan, dengan syarat bahwa logo mereka dipajang, entah itu di lorong, di jersey, di mana kayak itu. Sasarannya apa? Supaya dilihat oleh orang. Siapa yang ngelihat ini? Ya tentu saja supporter klub dong. Ibaratnya secara tidak langsung supporter ini memberi pemasukan kepada klub. Karena apa ya? Karena sponsor itu masuk ngelihat, ini berapa punya supporter, perkiraannya sekian, maka nilai kontraknya sekian. Nah, klub yang memiliki hubungan baik dengan supporternya kan, itu peluang bahwa jumlah supporternya bertumbuh. Dengan jumlah supporter yang bertumbuh, maka mereka akan lebih gampang juga untuk mencari sponsor. Itu yang satu. Yang kedua ya tentu saja penjualan tiket, Pak. Namanya kita klub kan, Inter Milan. Siapa yang akan beli tiket, terutama kalau pertandingan home kan? Ya tentu saja supporter klub. Kalau supporter klub itu mogok, nggak mau nonton, nggak mau beli tiket, itu ya kelabakan juga kan, nggak ada pemasukan yang bagus dari tiket stadion. Itu yang kedua. Kemudian pemasukan lagi. Pemasukan dari apa? Merchandise. Bayangkan, Inter Milan, siapa yang mau beli merchandise Inter kalau bukan supporter Inter? Kan nggak mungkin supporter Milan beli merchandise Inter kan? Nah, kalau sekarang supporternya benci sama klubnya, benci sama manajemennya, ya mereka nggak mau belanja. Itu yang ketiga. Yang keempat, selain dari pemasukan tiket stadion, lagi-lagi dari hak siar. Nah, hak siar ini mereka kan punya hitung-hitungan juga. Misalnya Inter Milan kerjasama dengan dengan beIN Sport. Hak siarnya dibayar berapa? Ini dalam penentuan perjanjian pembayaran hak siar ini, mereka kan salah satu perhitungannya adalah supporter base-nya itu ada berapa. Nggak mungkin Lecce yang supportnya lebih sedikit daripada Inter Milan itu akan menikmati pembayaran hak siar yang sama dengan Inter Milan. Nah, kembali lagi ujung-ujungnya ya pemasukan lagi untuk klub gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita mau bilang hubungan antara klub dan supporter itu, dari sisi supporter ini mungkin dilihat dari sisi kecintaan, kayak wah aku memang cinta sama Inter segala macam. Tapi dari sisi klub ini sebenarnya masalah duit.
masalah cuan. Seperti yang aku sebutkan tadi, berapa 4 alasan itu, semua itu sasarannya adalah duit. Karena kalau ketika supporter meninggalkan klub, mereka nggak akan dapat pemasukan, sponsor nggak mau masuk. Siapa yang mau sponsori? Misalnya Inter, wah Inter ini udah ditinggalin klubnya, Saban main itu paling isi stadionnya cuma 1/4 aja. Orang juga mikir-mikir kan mau jadi sponsor Inter Milan. Ya kayak gitu, makanya inilah klub itu selalu sebisa mungkin menjaga hubungan yang harmonis dengan supporter. Ini salah satu sebab kenapa dulu Icardi kan sempat bentrok dengan ultrasnya Inter. Akhirnya yaudah dibuang sama Inter karena ultras ibaratnya itu adalah seorang influencer. Bayangkan supporter itu kan ada banyak ya. Sama kayak kita akun Instagram itu kan ada banyak, tapi di antara yang banyak itu kan ada beberapa yang punya kapasitas, punya kemampuan untuk mempengaruhi akun-akun lain. Begitu juga di supporter. Ultras itu adalah salah satu supporter atau seperti yang aku bilang tadi, influencer yang mereka punya kapasitas untuk mempengaruhi ini lain. Walaupun ada juga yang nggak suka sama ultras karena terlalu fanatik lah segala macam. Tapi ultras itu mereka itu pertama satu suara. Kalau dibilang wah kita harus ini, misalnya kayak Zhang out, ya udah semua ultras itu meneriakkan Zhang out kayak gitu. Nah, mereka ini kan bukan sekedar ngomong Zhang out aja, tapi mereka juga akan secara aktif itu kayak ngompor-ngomporin orang lain gitu loh. Orang-orang yang cuma apa sih istilahnya, yang cuma oh ya lagi jelek Inter ya gitu. Tahu nggak, Inter tuh jelek itu gara-gara Zhang nggak pernah kasih duit, nggak pernah ini. Akhirnya semua orang itu iya ya mendingan Zhang out aja lah. Akhirnya orang yang semula netral ini mereka juga ikut-ikutan jadi benci. Nah itulah posisi ultras, atau bukan cuma ultras saja sih, supporter-supporter yang apa ya, yang punya sejarah dengan klub yang sudah, apalagi yang sudah apa istilahnya ya, sudah dari lama banget jadi supporter. Umumnya omongan mereka itu akan didengar oleh supporter lain. Nah, maka klub juga mesti memberikan perhatian tersendiri untuk kelompok-kelompok influencer ini gitu. Jadi gitu ya. Kadang-kadang mungkin aku juga terus terang aku agak sebel juga kan melihat ultras itu Zhang out. Gila. Aku bukan orang yang mudah melupakan jasa itu. Inter itu langganan papan tengah sebelum diambil sama Steven Sang, sebelum diambil sama Suning. Kalau nggak percaya, silahkan cek musim 2015 Suning mulai beli Inter. Kalau nggak salah 2016 baru benar-benar dominan sahamnya Suning. Silahkan cek posisi klasemen Inter Milan di kurun sekitar 2011 itu pas Inter dijual ke aku lupa dijual ke Erick Thohir itu kayaknya 2011 ya. Pokoknya pada kurun itu Inter paling parah itu pernah ada di peringkat 9 loh. Di klasemen akhir, bukan di klasemen sementara. Di klasemen akhir, peringkat 9 Inter Milan. Jadi terus terang aja kalau nggak ada Suning ya Inter masih langganan papan tengah. Malu Pak kita Pak. Cuma kalau memang ada Sultan yang mau beli Inter ya tentunya harus kita dukung. Cuma dalam mendukungnya itu cobalah kita mendukung secara positif ya. Jangan kayak istilahnya apa ya, nyelekit gitu. Sang out, sang nggak punya duit, sang mikirin cuan aja, sang mikirin profit aja. Aku nggak akan jelasin lagi berapa Inter itu rugi terus Pak. Terutama pas pandemi ini. Kemarin udah diumumkan berapa 100 jutaan, sebelumnya itu 230 juta atau berapa. Itu Inter ruginya luar biasa. Ruginya itu siapa yang norokin? Ya Suning. Enggak semua sih Suning, karena ada hutang, itu kan hutang klub. Dapat Scudetto juga duitnya nggak seberapa, juga itu diputar lagi untuk untuk operasional klub. Jadi ya Suning itu kalau dihitung dari duit yang mereka gelontorkan untuk Inter, dari pertama beli kemudian nyuntik dana, nggak ada profitnya. Oke, itu sekedar apa ya, intermezzo biar nggak bahas soal pemain terus sekali-sekali bahas yang lain lah. Oke guys,
Sampai jumpa di konten Ngomin berikutnya. Jangan lupa buat kawan-kawan yang ingin mendukung Ngomin bisa dengan jadi member hanya Rp5.000 sebulan. Bukan 5.000 tapi 4.900. Gila, murah banget, Pak. Ciao guys. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Treble winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.